Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kehadirannya, rawuhnya Bapak Ibu, rekan-rekan, dan mungkin di sini ada dulu alumni mahasiswa UNES S1 dan sekarang sudah di S2 pasca ya. Ini bersedia bergabung pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan sharing ya, discussion pertama untuk diskusikan Pak Eko Sugiarto. Ini forumnya santai, nanti silahkan Bapak Ibu monggo kita sharing-sharing bersama. Saya hanya pemantik dari wacana yang disampaikan Pak Eko yang cukup menantang juga sih sebenarnya, agak berpikir tadi ini harus menyampaikan apa ini ya, mengkonstruksi wacananya, saya apa saja yang harus saya sampaikan biar menarik gitu ya. Nanti mohon ini sekali lagi saya di sini sebenarnya bukan expert juga Pak Eko, masih banyak belajar ya. Bapak Ibu semuanya mungkin di sini juga banyak yang sudah pengalaman mengerti tentang batik ya. Dan saya belum banyak tahu dan masih proses belajar dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi bisa menjadi sebuah wacana yang menggelitik kita bersama ya terkait dengan batik ya. Batik itu memang sebuah karya seni budaya Indonesia yang nggak habis dibahas gitu ya, diskusikan, ada aja yang mau didiskusikan gitu. Nah, di sini ini Mardi ini sebenarnya Mardi ya, benar ya Mardi. Mardi ini dulu kayaknya juga ini ya, skripsinya tentang batik itu, batik di Tuban. Itu dia udah keliling busuk-busuk kemana-mana ya, batik-batik Pantura, dan saya yakin sekarang sudah semakin expert ya. Jadi nanti mohon masukan-masukan saya semuanya Bapak Ibu. Sekarang ya. Mardi ototnya semakin besar Bu. Kenapa Pak? Sekarang fitness. Oh fitness, ya. Berarti semakin kelihatan mana gitu ya Mardi ya. Sudah nggak kayak mahasiswa S1 lagi, oke. Emang udah lulus ya. Ya, ini waktunya tidak terlalu panjang, ini sudah pukul 8 kurang 15 menit ya. Nanti mungkin saya menyampaikan sebisa saya, semoga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Ini izin saya share screen dulu. Nggak bisa. Pak Eko, apakah sudah dijadikan co-host? Saya? Udah. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu semuanya? Sudah. Oh, sudah ya. Ya, ini wacana yang disampaikan Pak Eko itu batik Indonesia gitu ya, pemertahanan atau inovasi gitu. Di sini saya menampilkan ini ya, dua tokoh penting di Indonesia kita, Bapak Presiden Jokowi dan mantan Presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, yang sebagai pemimpin yang sampai saat ini terus untuk melestarikan ya, kemudian menduniakan terus ya baju-baju batik dengan menggunakan batik-batik belia yang sungguh sangat sangat artistik, sangat berkualitas ya batik bagi kelas untuk para pemimpin negara. Ya. Bentar, saya ini nggak lihat. Oke. Ya, dari judul yang disampaikan Pak Eko tadi, jadi kayak ada sebuah kontradiksi gitu ya antara mempertahankan atau upaya untuk melakukan inovasi pada batik. Nah, sebelum kita masuk pada wacana itu, sebelumnya saya ingin sekilas menyampaikan tentang perjalanan batik. Jadi kita saya ingin menyampaikan bahwa batik itu yang mungkin sampai sekarang kita tahu ada inovasi-inovasi gitu ya. Sebenarnya kata inovasi itu juga seperti apa yang dimaksudkan di sini gitu ya. Dan sejak kapan inovasi pada batik itu ada gitu. Itu mari sekarang kita lihat dulu secara sekilas perjalanan batik yang ini dari literatur yang saya baca, saya membagi menjadi 4 pembawakan masa seperti ini. Yang pertama ini masa sebelum abad 17, ini dari literatur yang saya baca itu mungkin masa-masa sebelum masa kerajaan Mataram Islam gitu ya. Kemudian masa awal perkembangan batik yang cukup pesat itu sekitar abad 17 Masehi, itu pada masa-masa keraton-keraton di wilayah Yogyakarta, Surakarta itu ya, pada masa Mataram Islam di abad 17 itu batik mengalami perkembangan yang cukup pesat ya, pengaruh zaman dan lingkungannya.
Kalau masa sebelum abad 17 itu mungkin kalau ke belakang itu mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar atau diskusi bersama bahwa banyak juga para peneliti yang menyatakan batik itu sudah ada memang sejak bahkan adanya arca ya di wilayah Jawa Timur ya, di candi-candi arca, di candi-candi tertentu, kemudian ada di beberapa artefak tertentu ya yang memprediksi bahwa batik sudah ada sejak saat itu gitu ya. Kemudian setelah saya pelajari lagi dan saya diskusi dengan para pakar batik di wilayah Museum Danar Hadi, memang hal tersebut pernah disampaikan oleh peneliti, tapi sebenarnya juga belum ada bukti yang cukup kuat gitu ya untuk menyatakan bahwa motif-motif kawung mungkin yang ada di beberapa arca di Jawa Timur itu merupakan motif yang memang dibuat dengan teknik batik gitu ya. Memang tidak ada bentuk kainnya ya pada saat itu, hanya ada di arca. Oleh karena itu pada masa itu kita abaikan dulu apakah itu sudah ada batik kain dalam bentuk tekstil atau tidak. Namun motif-motif yang ada pada artefak-artefak tersebut sudah mengarah pada beberapa jenis motif yang kita tahu saat ini yang itu berkembang pada masa-masa Mataram Islam gitu ya. Dan perkembangan dari sebelum abad 17 sampai abad 17 ini juga cukup panjang ya, di mana proses dari apa ya ini motifnya ya. Kalau di sini sampai situ motifnya. Jadi motif-motif seperti motif kawung, motif gurdo itu ya, itu sebenarnya mungkin sudah ada inspirasi dari makna-makna simbolik atau filosofis dari agama Hindu ya, yang kemudian motif-motif tersebut menjadi inspirasi ketika banyak saudagar-saudagar dari India, dari Arab itu yang datang ke Nusantara memperkenalkan tekstil dengan teknik rintang gitu ya. Teknik rintang, ini saya sampaikan teknik rintang, belum sampai batik karena tekstil teknik rintang itu ada beberapa jenis, salah satunya batik. Nah, di Indonesia sendiri kemudian masyarakat kita mengenal kebudayaan untuk membuat batik ya dengan indikator bahwa batik itu merupakan tekstil yang dibuat dengan teknik rintang yang bahan perintahnya itu adalah malam ya, malam panas dengan menggunakan alat saat itu canting gitu ya. Saat itu canting. Nah, kemudian batik pada masa ini itu berkembang sangat pesat karena seiring dengan berkuasanya raja-raja di Mataram Islam yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca, itu ada sebuah cerita Panembahan Senopati itu ya, ketika bertapa di Laut Selatan gitu ya, kemudian berada di tebing di pantai itu melihat deburan ombak ya yang menghantam tebing-tebing pantai itu, kemudian beliau berkontemplasi dan akhirnya mengkreasikan batik dengan motif parang ya, dengan motif parang yang di ini ya, nggak hanya distilisasi, tapi benar-benar sudah diabstraksi sedemikian rupa yang Bapak Ibu dan teman-teman tahu motif batik parang yang saat ini ada di mana-mana ya, itu merupakan motif batik klasik yang mendapat patronis dari kerajaan Mataram Islam pada masa itu. Dan sejak saat itu kemudian batik-batik di Mataram Islam itu berkembang dan memiliki unsur-unsur apa ya, kekuasaan, unsur politis ya, unsur religiusitas juga ada di sana. Kreator-kreator, para desainer batik pada masa itu saya yakin ada beberapa orang gitu ya, banyak, dan akhirnya diaplikasikan pada lembaran-lembaran kain batik yang digunakan oleh strata-strata tertentu pada masa keraton itu. Nah, berkembang sangat pesat, kemudian masuklah masa penjajahan dan sebagainya ya, ada akulturasi budaya dari Cina, dari Jepang ya, dari Belanda ya, berarti Belanda udah menduduki Indonesia ratusan tahun itu apa ya, sudah membaur gitu ya dengan keberadaan batik di Indonesia. Nah, kemudian berjalan berabad-abad, kemudian pada masa abad 20 nih, sudah abad 20, pada tahun 1972, itu mulai ada perkembangan batik yang cukup signifikan dan kita aplikasikan untuk kita sendiri sampai sekarang, yaitu peristiwa di mana waktu itu Bapak Ali Sadikin, beliau pada waktu itu adalah Gubernur Jakarta yang memiliki gagasan untuk memposisikan batik itu digunakan menjadi baju atasan, jadi bukan sinjang ya. Kembali ke sini bahwa pada masa abad 17 ke belakang yang namanya selembar kain batik itu hanya digunakan sebagai penutup aurat bagian bawah ya, pusar ke bawah, jadi tidak bagian atas. Nah, pada masa ini kemudian
Pak Ali Sadikin itu memiliki gagasan itu dan ada gelombang besar ya dalam perubahan paradigma pengimplementasian penggunaan batik gitu ya, dipakai menjadi kemeja atasan. Kemudian seterusnya diperkenalkan lagi oleh Bapak Soeharto dalam forum internasional waktu itu ya, semua warga tamu dari mancanegara datang ke Indonesia, kemudian disuguhkan dengan batik-batik karya Iwan Tirta kalau nggak salah pada itu, dan sejak saat itulah sampai sekarang batik itu kemudian beralih fungsi menjadi pakaian ya, menjadi pakaian dan menjadi berbagai macam produk yang lain, mulai dari taplak, mulai dari udeng, mulai dari gorden mungkin dan sebagainya, selalu berkembang ya dari segi produknya. Nah, kemudian berlangsung sampai akhirnya kita tahu semua pada masih abad 20, saya salah nulis ya itu, abad tahun 2009 dan abad 21 ya, makanya salah ngetik. Itu di mana UNESCO ya itu sudah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan mendawi itu ya, semua sudah tahu itu, dan sejak masa itu batik di Indonesia semakin booming gitu ya, di mana-mana semua pemerintah daerah mengembangkan batik, apalagi batik di wilayah pusatnya batik gitu ya, di pedalaman, di pesisir itu semakin digencarkan lagi. Akhirnya pembuatan batik, para produsen batik itu membuat batik dengan jumlah yang cukup besar dan menjadi komoditas batik yang cukup besar sekali sampai sekarang karena ada aturan-aturan pemerintah yang untuk mengenakan batik sebagai produk budaya di Indonesia, menjadi identitas kita. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ada dari selain dari segi histori ini ya, histori dari awal mulanya motifnya dan sebagainya, sebenarnya di sini itu sudah ada inovasi-inovasi dalam inovasi batik gitu ya, baik itu dalam tekniknya, medianya dan sebagainya. Nah, kalau ini diceritakan itu meritil itu banyak sekali. Nanti setelah ini akan saya sampaikan bahwa dari masa abad 17 ke abad 20 tahun 72, kemudian ke 2009 dan sampai saat ini terjadi proses perkembangan ya dan inovasi batik. Ya, dari apa yang saya sampaikan tadi, ini mengutip dari apa yang ada disampaikan oleh UNESCO gitu ya. Kemudian membatasi sebuah karya batik itu didefinisikan sebagai sebuah karya seni budaya bangsa Indonesia dalam wujud selewastra ya, selewastra dalam wujud kain dengan beragam hias pola batik yang memiliki makna, di mana pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam. Ini saya kurung lilin batik panas ya, panas saya merahi, dan dengan alat berupa canting tulis dan atau canting cap. Ini merupakan definisi yang telah disepakati untuk memberikan batasan ruang batik itu yang seperti apa gitu. Karena memang dalam perkembangannya banyak juga tekstil-tekstil yang serupa dengan batik, namun sebenarnya tidak ideal dalam proses pembuatannya sama seperti batik yang dimaksudkan sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita mau mengarahkan batik itu mau inovasi atau pemertahanan, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk melihat dulu ketika kita melihat batik ya, lihat batik itu apa saja sih yang bisa kita amati dari sekitarnya gitu. Ada beberapa aspek ya yang bisa dilihat ketika menggeluti batik gitu ya. Ini saya ambil dari bukunya Bapak Komarudin Widya ya, beliau pembatik terkenal juga dari Jawa Barat yang sudah menerbitkan buku. Salah satunya adalah ini ya, bahwa batik ini bisa dilihat dari sentranya ya, sentranya di mana, terus dari sentra ini ada nilai identitas, mau batik keratonan, pedalaman, pesisiran, batik baru, batik saudagar itu banyak sekali bisa dilihat di sana. Dan pasti ada proses inovasi-inovasi di situ. Kemudian fungsi ya, fungsi ada nilai hidup, nilai ekonomi itu pasti juga berkembang lagi ya di sini. Kemudian ragam hias, nah ragam hias ini juga cukup banyak ya ini pemecahannya lagi dilihat dari berbagai aspek ya, aspek estetis, budaya, historis, filosofis, intrinsik dan ekstrinsiknya itu panjang lebar sekali, panjang lebar kali tinggi itu nggak selesai-selesai kalau dibahas dari unsur ini ya. Kemudian proses, nah ini proses juga nanti yang sangat memiliki peran sangat penting ya untuk kita memahami batik yang sebenarnya dan memahami bagaimana proses pemertahanan dan inovasinya.
bahwa dalam proses pembuatan batik itu memang yang dilihat secara utama itu adalah bagaimana bahan dan teknik yang digunakan ya, baik dari bahan-bahannya meliputi malam, canting, kemudian mungkin ada peralatan yang membantu yang mendukung yang lain, kemudian ada bagaimana proses pewarnaannya, itu merupakan beberapa hal yang paling urgent ya, yang paling urgent yang menentukan bagaimana proses pembuatan batik yang sesungguhnya. Ya. Nah, dari pengantar tadi yang saya sampaikan, saya ingin menggiring lagi ke sini dan saya menampilkan dengan gambar-gambar saja, biar lebih enak gitu ya, nggak tulisan, biar lebih santai. Ini bahwa dalam proses perkembangan adanya batik tadi ya, sejak masa Mataram Islam sampai sekarang, kalau ini saya kaitkan dengan temanya pemertahanan atau inovasi, saya sampaikan sekali lagi, kalau menurut pendapat saya, proses pemertahanan dan proses inovasi itu sejak dulu sampai sekarang itu berlangsung secara beriringan. Cuma bagaimana kita memahami kata inovasi ya, inovasi yang dimaksudkan dalam inovasi batik itu seperti apa. Nah, nanti saya ajak Bapak Ibu untuk ini ya, bisa mungkin saling nanti bertukar pikiran ya, apakah gagasan yang saya sampaikan di apa ya, sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita membuat batik, yang pertama itu pasti adalah proses desain ya. Setelah desain di kain pasti pelilinan. Nah, pelilinan ini adalah proses utama batik karena yang memang dikatakan sebagai batik itu adalah tekstil yang dikreasikan dengan teknik rintang yang menggunakan malam panas. Nah, malam panas ini, Bapak Ibu, pada awal pertama kali adanya batik, itu teknologi yang paling mutakhir pada masa itu, bagaimana orang-orang ya pada masa dulu itu sudah memikirkan menggunakan alat berupa canting. Dan alat canting yang sudah diciptakan beratus tahun yang lalu, itu sampai sekarang wujudnya, bentuknya, materialnya itu ya masih sama seperti dulu ya, tidak ada banyak perubahan, bahkan ketika ada inovasi-inovasi canting elektrik kah, canting apa, itu memang belum bisa menandingi keefisienan dari canting tulis. Nah, canting tulis dari material kuningan, ya, material logam, dia mengatakan panas ideal itu ya, dengan gagang kayu yang menjadi penghalang panas, itu menjadi alat sederhana tapi akan terus bisa dipakai sampai sekarang. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika masa itu muncullah inovasi juga. Inovasi pada sekitar masih abad 18-an, kalau nggak salah itu ya, bagaimana ketika batik itu tersebar, ya, tidak hanya di keraton, tapi ke luar pagar keraton, oleh para saudagar, kemudian batik itu dijadikan sebagai komoditas dagang ya, yang memberikan keuntungan oleh beberapa orang tertentu, itu difikirkan untuk membuat inovasi cap. Ya, inovasi cap. Jadi cap batik yang kita tahu saat ini sebenarnya juga produk inovasi pada masanya inovasi ya. Bagaimana orang pada masa dahulu, saya sangat yakin mereka mencari explore gitu ya tentang material apa yang paling pas digunakan untuk menghantarkan malam untuk membuat cap gitu ya. Apakah besi, apakah aluminium, apakah kayu gitu ya, atau logam yang lain. Dan ternyata ditemukan logam yang cukup ideal menghantarkan panas dengan baik, dapat dibentuk dengan baik, itu adalah jenis ini ya, tembaga. Nah, memiliki tingkat menghantar panas yang baik. Nah, selama kurang lebih mungkin sampai puluhan atau ratusan tahun, akhirnya ada inovasi ini, inovasi cap digunakan pada masa itu. Kemudian berkembanglah batik sampai pada masa sebelum kemerdekaan, itu sudah juga apa ya, cap batik itu benar-benar diproduksi secara massal, kemudian banyak sekali desain-desain batik yang desain batik yang muncul karena pola penggunaan cap batik tersebut. Itu merupakan inovasi awal dari segi teknik pelilinan ya, pelilinan bagaimana malam itu nempel ke kain, intinya itu. Nah, setelah itu ada juga dari sisi yang lain bagaimana pengembangan teknologi pewarnaan. Jadi sebelum adanya pewarna sintetis pada zaman dahulu, tentu orang-orang sekitar itu menggunakan jenis pewarna alam. Dan pewarna alam itu memang jumlahnya terbatas, hanya tertentu saja, gitu ya. Kemudian diolah sedemikian rupa dalam waktu yang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk menghasilkan selembar kain yang
cantik gitu ya, dengan warna-warna yang meskipun terbatas tapi bisa harmonisasinya itu menjadi eksklusif untuk sekarang ya, dibanding dengan warna tekstil. Nih, kemudian pada sekitar abad ke 18-an ya, 18-an atau akhir 18, akhir 17 awal 18 itu banyak para saudagar Cina yang datang ke Indonesia melihat batik itu memberikan inovasi pewarna sintetis gitu ya. Jadi pewarna sintetis itu ada di Indonesia dulu dibawa oleh para pedagang Cina. Nah, setelah adanya inovasi pewarna sintetis itu, batik juga semakin berkembang pesat lagi dari segi proses pembuatannya lebih cepat gitu ya, warnanya lebih variatif gitu. Jadi untuk batik-batik pesisiran yang Bapak Ibu tahu warnanya merah, kuning, hijau banyak sekali bisa dicapai ya, itu berkat adanya pewarna sintetis pada masa itu ya, berkembang sangat pesat. Nah, kemudian dari segi motif pun sama ya, saya rasa ada proses inovasi itu pasti akan terus kalau atau batik yang memang apa ya, dia akan terus berkembang dan kaya akan variasi batik. Nah, itu dari motifnya. Jadi Bapak Ibu kan setiap orang kan memiliki gagasan sendiri, memiliki ekspresi sendiri ya. Jadi tiap kepala itu pasti ketika diminta membuat gambar batik itu pasti mungkin akan berbeda ya. Apalagi kalau sudah dalam kelompok masyarakat tertentu, pasti memiliki karakteristik motif yang berbeda-beda. Itu pasti akan ada perkembangan. Katakanlah seperti ini, bagaimana dulu motif-motif klasik ya, ini motif semen gurdo ya, yang diabstraksikan seperti macam ini ya. Dan memang tak tertandingi ya, ketika motif ini dipakai itu bisa membuat orang itu menjadi lebih wibawa gitu ya, menjadi lebih elegan gitu. Karena memang selain dari unsur visualisasinya yang tertata dengan teratur, tertata dengan rapi, rumit gitu ya, memiliki makna-makna yang cukup dalam, dan di dalamnya ini juga mengandung nilai-nilai kebudayaan baik dari filosofi dari dari ajaran Islam, kemudian dari ajaran Hindu ya, dari ajaran Hindu dan apalagi ya, Islam, Jawa dan Hindu ya. Jadi ini ada motif ini mengalami ada 3 fase masa gitu ya yang dikreasikan sehingga muncul seperti ini. Terkait dengan warnanya juga berkaitan dengan dewa hitam, coklat, dan ini ya, hitam, coklat, dan merah ya, dan merah itu mewakili, merah itu merah yang kecoklatan jadinya ini ya, hitam itu yang ke biru, hitam, biru itu mengarah ke warna-warna itu, melambangkan dewa-dewa pada agama Hindu gitu ya. Kemudian pada masa Islam dihadirkan bahwa motif-motif ini mengalami sebuah abstraksi ya, tidak diperkenankan untuk menghadirkan motif yang figuratif menampilkan binatang secara utuh atau objek-objek lain secara utuh. Ada banyak semen-semen juga, semen gurdo, semen itu semian ya, di sini banyak semen-semen, tumbuh-tumbuhan itu pengaruh dari Islam. Nah, kemudian berkembang sampai sekarang banyak sekali motif-motif batik yang dikreasikan, entah itu batik yang masih nyerempet-rempet motifnya kayak klasik, atau batik yang benar-benar motifnya itu keluar gitu dari ornamen-ornamen antara misalnya, jadi geometris yang benar-benar kadang aksen rohnya kebatikannya itu sudah tipis, sudah nggak ada itu juga berkembang sampai masa sekarang. Kemudian yang terakhir cara berbusananya itu pasti ya, adanya inovasi berbusana ini pada masa dulu, bagaimana tadi saya sampaikan bahwa batik itu hanya digunakan sebagai sinjang ya, atau jari penutup aurat bagian bawah. Kemudian pada masa ini tadi ya, Bapak tadi Gubernur Jakarta, kemudian wah banyak sekali, kemudian batik dikembangkan oleh para desainer fashion ya, menjadi pakaian atasan seperti ini. Jadi benar-benar beralih ya dari atas ke bawah gitu. Nah, ini beberapa hal yang saya baca ya, bagaimana proses inovasi itu terjadi dari beberapa segi. Nah, kemudian ini saya spesifikkan untuk bagian alatnya ya, alat pembuatan batik ya, dari segi inovasi. Jadi dari beberapa hal tadi ada
ada setiap aspek tadi ada unsur inovasi, dan di sini saya sampaikan lebih rinci terkait dengan teknis ya, secara teknis bagaimana inovasi itu ada dari segi alat. Jadi saya sampaikan adanya canting seperti ini ya, dari dulu sampai sekarang juga masih dipakai ya, masih seperti itu, dan terbukti efisien, ergonomisnya enak, bagus, dapat digunakan secara lancar untuk menciptakan motif yang indah ya. Kemudian cap batik tembaga ini sampai sekarang juga masih terus diproduksi karena memang daya tahannya bagus, hasilnya juga bagus. Kemudian adanya inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana untuk membuat cap itu menjadi lebih murah gitu ya, menjadi lebih mudah gitu ya. Ada alternatif ya, saya sampaikan di sini alternatif cap dengan menggunakan bahan kertas ya. Namun memang memiliki banyak kekurangan karena memang kertas kan ya nggak tahan lama ya. Kemudian dari segi motifnya juga mungkin tidak terlalu bisa membuat isen-isen yang kecil gitu ya, itu sangat kesulitan. Ada pula kayu, hampir sama dengan kertas untuk segi ini hasil motifnya ya, bahwa memang untuk mendapatkan hasil detil, untuk memberikan aksen-aksen isen-isen titik itu agak kesulitan karena karakteristik materialnya dan cara pengolahannya yaitu berbeda. Jadi memang akhirnya akan membentuk motif-motif yang agak berbeda dengan motif-motif yang ada sebelumnya. Berkembang terus sampai sekarang di masa ini ya, di mana teknologi itu semakin berkembang ya, adanya tuntutan dari industri 4.0 itu, adanya kecepatan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, komputerisasi, digitalisasi. Ini ada juga cap batik yang dibuat dengan menggunakan bahan pla ya, dengan menggunakan mesin 3D printing ya. Kebetulan kalau untuk produk ini nih saya sampaikan bahwa ini merupakan produk riset kami ya, saya dan beberapa dosen seni rupa, ada Pak Wanda ya, ada Bu Rahina itu ya, mengembangkan cap batik dengan bahan pla ini, dan ini sudah saya ujikan dalam proses pembuatannya dan alhamdulillah sudah berhasil meskipun sampai saat ini masih ada proses untuk penyempurnaan. Nanti di belakang akan saya ceritakan sedikit. Ya, ini dari inovasi alat pelilinan malam ya. Jadi jadi meninjau ya Pak, terjadi inovasi dari segi alat ya, alat seperti ini untuk pembuatan batik. Nah, ini beberapa tampilan foto ini ya, pengaruh tadi adanya digitalisasi ya, kita memanfaatkan 3D printer ya untuk membuat cap batik ya dengan menggunakan bahan pla berbahan ini ya, ini pla, jadi dia itu plastik sebenarnya, tapi memiliki daya tahan panas yang cukup kuat, dan ini yang kami pilih memiliki serbuk tembaga kurang lebih 20%, jadi agak bisa menghantarkan panas dengan baik. Ya, kemudian yang berikutnya, ini aspek yang kedua yang menurut saya bagaimana inovasi itu terjadi dengan sangat cepat ya dari segi motifnya ya. Dari segi motifnya ini tadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perkembangannya ya, ini mewakili ada motif yang tengah ini bagaimana penjajahan Jepang itu yang mempengaruhi adanya variasi motif batik Jawa Hokkaido yang memperlihatkan kebudayaan Jepang ya, ada bunga-bunga sakura. Di bawahnya ini motif batik pengaruh Belanda ya, ini memiliki harga yang cukup tinggi. Ini saya tanya kemarin ke Museum Batik Jalan Hadi ya, tak ternilai, bahkan nggak akan dijual nih sampai bisa miliar katanya. Kemudian berkembanglah ya banyak sekali motif-motif ya, dan sekarang banyak motif ikonik di mana kayak latah itu setiap daerah menciptakan batik khasnya masing-masing dengan melihat berbagai unsur di sekitarnya, baik itu unsur ekologis, budaya dan sebagainya. Ini saya ambil yang ini ondel-ondel ya dari Jakarta, jadi identitas Jakarta juga. Bapak Gubernur Jakarta, para pemimpin di sana kadang sering pakai ini ya, karena Jakarta memang kan sebelumnya bukan pusat batik ya. Kemudian menunjukkan eksistensinya ada batik ondel-ondel. Kemudian yang di bawah ini bagaimana perkembangan motif batik yang saya sampaikan tadi sampai ke kontemporer itu ya, bahkan sudah keluar ya dari motif klasik batik yang ada sebelumnya gitu. Banyak inovasi dari para desainer ini ya, fashion ya, membuat beragam wastra batik dengan gaya baru ya, dengan sesukanya, dengan bentuk geometris, dengan bentuk-bentuk apapun itu yang pasti dibuat dengan menggunakan canting dan malam, tapi motifnya tidak terlalu ornamental gitu ya, sudah sangat keluar. Tapi ini diklaim masih sebagai batik. Kemudian ini dari segi desain ya, dari segi ini masih dalam segi desain ya, masih dari segi desain. Kemudian ini kan hasil akhirnya ya. Kemudian dari segi desain
Kalau dari segi desain ini dia di luar sih, sebenarnya di luar dari indikator yang dikatakan batik yang benar itu apa gitu ya. Karena proses desain kan di luar dari proses pelilinan malam gitu ya. Nah, dari proses segi desain batik itu juga sebenarnya sangat mempengaruhi ya perkembangan batik yang ada saat ini, di mana kalau dulu orang menggambar tuh pasti ya menggambar di permukaan kertas ya, atau permukaan papan atau apapun itulah dari masa dulu sampai sekarang, membuat pola, memberikan polanya, kemudian seiring berjalannya waktu banyak sekali aplikasi atau software-software yang bisa digunakan secara computerized gitu ya untuk membuat motif yang biasanya itu lebih ke pola-pola gitu ya, motif pola-pola apa ya, batik yang berpola gitu ya, itu banyak sekali. Pakai Photoshop, pakai AI, pakai Corel, banyak sekali ya. Dan salah satunya ini yang tadi saya kaitkan dengan batik dengan menggunakan cap ply ya tadi ya. Ini juga sebenarnya itu ada karena terwujud dari adanya aplikasi ini. Ini adalah aplikasi batik dari hasil riset dari jurusan seni rupa. Developnya adalah Pak Wanda Wibawanto. Kemudian kami dalam satu tim bekerja sama untuk melakukan penelitian setelah dari software, kemudian menjadi cap, dan akhirnya untuk menjadikan batik itu apakah benar-benar bisa diimplementasikan atau tidak. Dan alhamdulillah sejauh ini masih progres untuk dikembangkan. Nah, ini tampilan bagaimana pembuatan batik itu akan terus mengalami banyak inovasi ya. Mungkin 10 tahun ke depan akan ada inovasi-inovasi baru lagi yang kita belum tahu. Nah, dari semuanya ini maka dari wacana yang disampaikan Pak Eko tadi ya, Batik Indonesia Pemertahanan atau Inovasi gitu ya. Maka dari tadi semua saya saya endapkan ke pemikiran saya bahwa Batik Indonesia dari dulu sampai sekarang itu berjalan beriringan ya antara pemertahanan dan inovasi ya. Jadi Batik Indonesia bagaimana mempertahankan ya kebatikannya, dan bagaimana kita juga melakukan inovasi terhadap batik tersebut. Apa yang dipertahankan, apa yang diinovasikan. Nah, ini adalah apa ya? Ini ya kerangka berpikir saya dari wacana yang disampaikan Pak Eko bahwa upaya untuk konservasi dan inovasi batik Indonesia ya ini berjalan seiringan tadi, mempertahankan ini konservasi maksud saya, konservasi mempertahankan apa sih yang dipertahankan gitu ya. Nah, untuk tetap mengarah pada definisi batik yang disepakati, batik itu yang seperti apa. Jadi unsur konservasi, untuk mengkonservasi batik itu ada dua hal besar yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah konservasi dari segi medianya, bahan, alat, dan prosesnya ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian yang kedua adalah ada konservasi dari keragaman motif hias ya, karena bagaimanapun batik itu dilihat dari wujud visualnya ya. Jadi wujud visual batik itu menjadikan salah satu identitas bangsa ya, identitas dari tiap daerah, kemudian identitas bangsa kita. Nah, di sisi lain bagaimana nih proses inovasi ya dalam batik ya, perkembangan batik, inovasi dalam batik, ini ada beberapa hal yang bisa diinovasikan, namun tetap mengarah pada indikator konservasi ya. Nah, di sini yang pertama ada dari segi alatnya. Ini saya sebutkan tidak media, karena saya sampaikan cuma alat. Jadi kalau batik sejauh ini yang dikatakan bisa batik yang bisa kita inovasikan itu alatnya. Alat itu apa sih? Alat itu piranti yang digunakan untuk menghantarkan malam panas ke kain ya. Itu canting ya. Tadi kemudian ada cap tembaga, ada cap kayu, ada cap kertas dan sebagainya. Kemudian untuk malam itu sudah pokok malam itu ya, sudah sangat ideal. Nah, prosesnya juga proses batik yang yang tradisional gitu ya, karena dikatakan batik ya karena adanya media itu, alat bahan, dan prosesnya disesuaikan dengan karakteristiknya. Di luar itu nanti sudah merupakan tiruan batik gitu ya, nanti kita bahas di belakang. Yang kedua ada keragaman motif hiasnya, sama seperti tadi, inovasinya masih bisa lah dilakukan, inovasi motif itu masih bisa dilakukan dan itu masih dalam cakupan definisi batik. Kemudian yang ketiga pembuatan desain batiknya berbasis digital itu tidak ada masalah ya, jadi sangat bisa dikembangkan dan itu sangat memberikan dampak ya terhadap perkembangan batik di Indonesia. Yang keempat aplikasi produk ya, untuk penerapan mau dipakai untuk apa itu batik sekarang berkembang dan sah-sah saja gitu ya, mau dipakai untuk apa itu, dan itu sangat diinginkan juga agar terjadi banyak eksplorasi ini hasil karya. Nah, dari 4 indikator ini yang pasti
saya tarik lagi bahwa untuk membuat inovasi pada batik berdasarkan 4 indikator ini harus berpegang pada 2 hal. Yang pertama, bahwa batik yang kita inovasikan dengan indikator ini harus memiliki nilai spirit kekriaan atau handmade. Jadi karena batik itu merupakan karya seni ya, seni, dan dia sebenarnya masuk ke karya kriya ya, karya terapan gitu ya, karena karya fungsional ya. Dan di sini karena dia kekriaan itu memiliki rohnya ya, rohnya itu di handmade-nya gitu. Jadi ada proses kalau bahasa kita dulu dari SD sekarang itu mungkin memahaminya kerajinan tangan gitu ya. Kenapa kerajinan tangan yang rajin ya? Karena tangan-tangan inilah yang menjadi mesin untuk mesin alamiah maksudnya ya, untuk membuat sebuah karya. Yang kedua, tetap harus diikat pada visualisasi motifnya ya. Visualisasi motif yang bagaimana? Ya, yang diharapkan sebenarnya motif itu menjadi batik yang seutuhnya batik itu ketika motifnya memang ada unsur isen-isen ya. Isen-isen itu pengisi, bukan berarti isen-isen hanya titik-titik, enggak. Isen-isen itu banyak ya macamnya, ada galaran, sawat gori dan sebagainya banyak. Nah, adanya isen-isen itu sebenarnya juga yang menunjukkan rohnya batik. Karena apa? Saling berkaitan. Karena batik itu merupakan tekstil teknik rintang dengan kualitas visualisasi motif paling rumit yang ada di seluruh belahan dunia, gitu ya. Itu ada. Oleh karena itu unsur isen-isen itu kiranya menjadi faktor yang cukup harus diperhatikan dalam inovasi pembuatan batik. Ya, Pak Eko ada yang disampaikan? Barangkali kita perlu menyisakan waktu untuk diskusi, Ya, Bu. ya Pak Eko. Ibu Nia. Apakah waktunya sudah habis? Kalau sudah habis nggak apa. Secara saya sampaikan mewakili ya. Ya, kita lanjut diskusi. Jalan, ditambahkan lagi. Ya. Oke. Ya, begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nanti sambil jalan kita tambahkan mungkin diskusi bersama pemikiran dari Bapak Ibu semuanya. Waktu saya kembalikan kepada moderator Bapak Eko Sugiarto. Baik, terima kasih Bu Nia. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nia. Jadi mengingat kembali warisan Nusantara kita yang harus kita banggakan, yaitu batik. Dan Bu Nia dengan pengalamannya dan selama ini juga mengajar mata kuliah batik, berkarya batik, meneliti batik. Nampaknya ini ada informasi yang akan sangat berharga, yang akan kita terima lebih banyak ya. Kawan-kawan, Bapak Ibu dan Prof Cecep, saya haturkan selamat datang Prof. Pak Dr. Ibnan Syarif, selamat datang. Terima kasih sudah membersamai diskusi kita. Ini mohon maaf, ini diskusi kita santai, Prof, Pak Ibnan, Bapak-bapak yang lain. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi ruang yang asik dan mengisi kekosongan kita. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kawan-kawan, kita akan masuki sesi diskusi, jadi diskusi yang santai. Saya silahkan untuk Bapak Ibu, kawan-kawan untuk bisa memberikan pengalaman lain, ya, berbagi dari sudut pandang yang lain, atau mungkin juga bertanya kepada Ibu Nia. Ya, saya silakan Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, langsung saja menyalakan mic untuk bisa memberikan tanggapan, silakan. Baik. Itu sepertinya di kolom chat Pak Eko. Oh, di kolom chat, sebentar. Oke. Ya, barangkali Bu Rahina akan menyampaikan langsung, Ibu? Atau saya yang bacakan? Lebih asik kalau disampaikan langsung ya. Soalnya sedang baik. Buku insi kecil. Baik, Bu Rahina. Ibu Nia, ini ada pertanyaan dari Bu Rahina, yaitu bagaimana menurut Bu Nia, juga nanti tanggapan dari Bapak Ibu ya, tentang definisi batik yang banyak bertebaran di internet nih Bu. Yang kira-kira bunyinya ini rata-rata adalah batik berasal dari kata ombo dan tik ya, yang merupakan bahasa Jawa yang artinya menulis dengan titik. Nah, bagaimana menurut Bu Nia ini, pengertian semacam itu yang banyak beredar di internet itu memang benar ataukah menyesatkan gitu? Silakan Bu Nia.
Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Rina atas pertanyaannya. Sebelumnya saya aturkan selamat malam kepada Prof. Cacep, Pak Ibnan. Ini sudah mau berkenan ikut bergabung ke diskusi santai malam ini. Jadi agak deg-degan nih, Prof. Untuk ini ya, pertanyaan dari Bu Nina, ini totalnya ke konseptual ya. Ini kalau salah bisa fatal ya. Jadi saya hanya coba membantu menjawab ya Bu Nina dan Bapak Ibu semuanya bahwa dari pengetahuan saya sepanjang ini ya, pengertian batik itu memang banyak sekali dari buku-buku ya, mungkin dari website tertentu itu disampaikan batik dari kata ombo atau luas ya, kemudian T itu dimaknai sebagai titik gitu ya, dan itu sudah kayaknya memang sudah tersebar kemana-mana ya, dan kayaknya cocok-cocok aja gitu ya, ombo dan titik. Memang batik di kain yang luas dan ada titik-titik gitu ya mungkin ya. Namun sebenarnya ada sudut pandang lain yang mengartikan bahwa bukan berarti itu salah ya. Jadi saya tidak berani menyalahkan benar atau salah, tapi cuma ada pemikiran lain bahwa kata batik itu sebenarnya kalau diambil dari ini ya, kosakata secara etimologis dari bahasa Jawa atau dari kebudayaan Jawa itu T-nya itu bukan T-T-I-K-T yang diartikan titik bukannya. Jadi T-nya itu sebenarnya kan T gitu ya, batik. Jadi B-A-T-H-I-K ya, batik. Dan kata T di sini itu identik dengan segala sesuatu yang memiliki sifat kecil gitu ya, mikro kecil ya, T ya. Jadi kalau di Jawa itu apa-apa biasanya yang belakangnya I dan ada unsur T-nya itu biasanya identik dengan hal-hal yang bersifat berukuran kecil gitu ya. Seperti kayak jentik itu jari yang paling kecil, jentik. Kemudian ada apalagi nyelentik itu ini ya, apa ya? Memukul dengan sentuhan kecil gitu ya, nyelentik gitu. Ada lagi apalagi ya? Apalagi ya Bapak Ibu yang akhirannya T itu ya, di kita keseharian kita mungkin ada ya, itu biasanya identik dengan hal-hal yang bersifat kecil itu ya, berukuran kecil. Jadi batik itu sebenarnya ada pengertian lain bahwa dari proses penuangan motif gitu ya, menggambar yang esensinya itu menghadirkan unsur visual yang kecil gitu ya. Karena memang dari unsur estetika untuk batik sendiri, atau mungkin kita tarik secara lebih luas ke estetika Nusantara, itu bahwa karya Nusantara itu lebih pada bentuk visualisasi yang rumit atau ngerawit ya. Kalau rumit, kalau ngerawit kan pasti yang kecil-kecil gitu. Jadi semakin rumit, semakin ngerawit, semakin tinggi nilainya. Kemudian proses pembuatannya semakin dihargai lebih tinggi juga gitu. Jadi kalau batik itu saya lebih setuju pada pemahaman tadi, T itu sebagai T kecil, bukan T sebagai titik gitu ya. Dan bukan yang, atau bahkan ada yang menyampaikan batik itu kayak balang titik gitu ya, ngelempar titik gitu, itu ya kayak nyiprat titik itu ya jadinya ya. Itu saya rasa ada yang pemikiran yang lebih pas untuk itu. Begitu mungkin Baik. pemahaman saya sejauh ini, Ya, Bu Nina. terima kasih. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih. Begitu Bu Rahina, mudah-mudahan bisa memberi apa ya pandangan lain ya. Ada yang raise hand, saudara-saudara, ada Mbak Shanti ini ya. Ya silahkan untuk bisa open mic atau open video, silahkan. Mohon maaf nggak Oh baik. open Ya. apa ya? Silakan. Kayak batik kebesaran juga soalnya kalau malam. Silakan. Baik, terima kasih Bu Wayuni. Ini alhamdulillah bisa join di diskusi malam ini. Saya Santi dari Fakultas Ekonomi UNES. Kebetulan ada senang juga sama batik, dan beberapa juga kami pernah jalan-jalan juga dari pengrajin ke pengrajin seperti itu. Suara saya sudah oke ya, masih bisa didengar ya? Sangat oke. Oke, bagus sekali Ibu. Matur nuwun. Nah, terus kemudian ada, kalau bicara inovasi tentang batik itu kan ada beberapa, dan kalau kami di ekonomi itu kadang-kala konsumen itu pada akhirnya itu dihadapkan pada pilihan mau beli batik tulis yang bagus kainnya dan motifnya, dan karena proses pembuatannya lama, atau kemudian kita itu
akhirnya terjebak pada price atau harga yang ujung-ujungnya itu hanya di motif batik aja inovasinya, dan tekniknya sama sekali nggak batik karena itu ada di printing. Nah, tadi saya melihat paparan ada inovasi dari teman-teman yang di sini bahwa ada teknologi cap yang mungkin menjembatani antara batik tulis dan batik printing yang biasanya harganya itu ada di tengah-tengahnya. Tapi yang saya pengen tanyakan sebetulnya kan kalau di batik tulis itu kita itu kan sebetulnya bisa menjual banyak hal karena orang ekonomi ya, jadi mikirnya harga terus nih. Bisa menjual banyak hal termasuk romantisme sejarah tadi yang disampaikan oleh Bu Ayuni bahwa ini ada historinya loh, motif ini dan sebagainya. Saya pernah jalan-jalan ke Lasem misalnya. Dari selembar kain batik itu ongkos produksinya yang sepertinya kalau kita akhirnya tahu proses membatiknya dengan harga jual yang segitu, itu rasanya nggak tega mau beli karena prosesnya panjang sekali dan sepertinya rumit sendiri. Kalau buat sendiri nggak akan bisa seperti itu. Yang kedua adalah pembatiknya itu juga sekarang semakin langka. Anak muda yang mau batik itu semakin sedikit gitu. Kalaupun ada itu mereka diminta mereplika, misalnya mereplika contoh batik yang zaman dulu, kayak contoh misalnya saya bawa batik 3 negeri gitu yang lama, yang itu udah amoh gitu kan karena dapatnya juga dari simbah ke simbah gitu, terus kemudian saya bawa ke pengrajin gitu, bisa nggak replika ini gitu. Itu juga mereka udah angkat tangan, nggak ada generasi muda sekarang yang mau dengan sabar misalnya cantingnya itu yang kecil-kecil seperti itu. Nah, saya agak ini tadi begitu ada teknologi nih yang menjembatani, misalnya dengan tadi dibilang ada Corel, terus kemudian ada itu direplika dengan teknologi computerized dan lain sebagainya, apakah kemudian nanti suatu saat nih harapannya memungkinkan nih batik-batik zaman dulu yang itu kecil-kecil cantingnya yang tadi saya bilang saya bawa ke pengrajinnya mereka nggak sanggup karena memang nggak ada pembatiknya, itu bisa kita eksekusi misalnya dengan di print lagi, tapi proses batiknya tidak tereduksi, artinya tetap pakai malam dengan pewarnaan yang seperti tidak printing gitu ya, tidak di print gitu. Apakah kalau itu bisa berarti kan banyak sekali motif batik klasik yang syarat makna yang mungkin masih bisa kita selamatkan. Karena sekarang ini kan, karena saya pecinta batik klasik ya, kalau sekarang ini kan banyak kayak Semarang itu ada batik Tugu Muda, ada batik Tahu Petis kayak gitu-gitu ya, itu bagian inovasi juga. Tapi sayang sekali kalau tadi yang dibilang bahwa ada motif-motif klasik, contoh misalnya batik 3 negeri, gambarnya di Solo, pewarnanya di 3 kota sampai ke Cirebon dan Lasem, itu mungkin akan jadi cerita yang bisa dijual, yang bisa meningkatkan harga batik itu sendiri juga, selain dari jenis kain, teknologi, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang pertanyaan sekaligus apa ya? Karena jalan-jalan itu kalau lihat batik itu kan udah rasanya, tapi mahal-mahal memang kalau kita mau yang ini yang bagus banget gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Bu Dwi Wahyuni, ini ada yang raise lagi Pak Isan. Apa mau lanjut ke pertanyaan berikutnya atau langsung dijawab dulu? Monggo, enggak apa-apa. Baik. Kami silakan Pak Isan, silakan singkat saja Pak Isan. Fokus pada apa yang mau disampaikan atau mau didiskusikan, silakan. Singkat ini Pak. Singkat. Sinyalnya mungkin tidak stabil Pak Isan. Pak, tapi ini enggak terlalu singkat tapi penting. Oh iya, silakan Pak. Ini enggak terlalu. Ya Allah. Aduh. Sekarang gimana Pak? Mana Pak? Masih putus-putus Pak. Masih putus-putus. Halo. Nah, kalau gini. Ya, sudah lancar Pak. Gimana Pak? Sudah lancar. Oke Pak. Ini aja udah panjang Pak. Oke.
Bu Nia menarik ya presentasinya, tapi ada yang menarik dari ini apa? Sudah jelas Pak ya? Sudah. Ya, terkait Orde Baru dan batik Pak, Bu Nia. Jadi kalau kita lihat Ali Sadikin, jadi Soeharto itu berhasil menggunakan kalau di kita pakai ideologi ya, itu dia pakai menggunakan aparatusnya ya, PNS ya, untuk melanggengkan pemakaian batik atau mewajibkan batik. Jadi dilihat dari sebelum Orde Baru itu kan semua necis pakai peci, jas dan lain-lain. Tapi setelah Orde Baru, nah ada apa dengan batik? Sedangkan di buku-buku yang menuliskan tentang kekuasaan-kekuasaan dan kediktatoran Soeharto waktu itu lebih banyak menulis Soeharto itu sangat hati-hati ketika ingin menggunakan alat politik, termasuk batik. Nah, apakah pencarian Bu Nia ada yang menyerempet-nyerempet ke sana gitu loh? Ada apa dengan batik? Kan si Unyil dimainkan, film-film dimainkan, termasuk batik. Nah, bagaimana Bu Nia melihat hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Ini dalam rangka mempertanyakan batik sebagai identitas bangsa itu aja. Baik, Terima kasih. Terima kasih Pak Ihsan. Silakan Bu Nia memberi tanggapan. Kami juga silakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lain untuk juga memberi tanggapan yang lain, ya. Tidak harus Ibu Nia yang memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan yang akan didiskusikan. Bapak Ibu yang lain juga disilakan untuk juga memberikan tanggapan. Silakan Bu Nia. Oke, terima kasih Pak Eko, terima kasih Bu Santi dan Pak Ihsan atas pertanyaannya yang sangat menarik dan menggiring nanti untuk membantu saya menjelaskan PowerPoint yang belum sempat saya sampaikan tadi, ya. Yang pertama, saya coba jawab dulu pertanyaan dari Bu Santi. Dari pengalaman Bu Santi ya, keliling-keliling kemana-mana gitu lihat batik, dan yang saya tangkap tadi yang terakhir kecintaan Bu Santi terhadap batik klasik gitu ya, di Laksem, batik tiga negeri yang motifnya kecil rumit gitu, ingin dimiliki tapi apa daya sekarang sudah nggak banyak pembatik. Kemudian bagaimana kalau batik itu dibuat dengan menggunakan proses printing gitu ya, apakah bisa nggak sih tetap batik tapi dengan harga murah gitu ya, tanpa reduksi proses pembatikannya gitu. Tapi saya tangkap juga dari Bu Santi tadi itu ya Bu ya, bagaimana kalau ini masalahnya ke ini ya, ke efisiensi ini ya, apa ya, untuk modal penciptaan batiknya ya, dengan modal yang minim tapi juga pengen melihat lagi, memiliki lagi batik yang sesungguhnya yang rumit gitu ya Bu ya. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Santi tadi, sebenarnya saya menangkap begini, Bu. Jadi saya sekaligus mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang di luar keseni rupaan gitu ya, mungkin belum banyak tahu tentang beberapa jenis batik dan mungkin ada salah kaprah tentang pemahaman batik itu sendiri, bahwa banyak beredar pengklasifikasian batik itu ada batik tulis, ada batik cap, ada batik printing, kemudian ada batik jumbutan. Kurang lebih itu yang sering saya dengar ya. Nah, dari definisi batik yang saya sampaikan tadi, sebenarnya yang dikatakan batik itu kan yang tekstil yang menggunakan ini ya, pilihan malam ya, Bu. Jadi ketika batik itu yang disebut batik printing dieksekusi dengan segala jenis teknologi alat printing yang tidak menggunakan malam, itu sebenarnya bukan batik tapi kan tekstil bermotif batik. Nah, dalam kajian batik itu disebut sebagai tiruan batik. Jadi seolah-olah motifnya batik, namun sebenarnya itu bukan merupakan batik. Sambil saya share screen ya, biar menarik, nggak cuma lihat wajah saya. Nah, ini antara batik asli dan tekstil printing bermotif batik nih Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita nggak tahu sekilas lewat gitu ya, yang pakai saya gitu, sebagus apapun batik yang saya pakai, mungkin dikiranya saya pakainya yang printing gitu ya. Nah, itu sebenarnya sangat jauh berbeda, tapi memang kalau secara kasat mata nggak bisa langsung terlihat nih. Tapi kalau memang sudah pengalaman tahu mana batik asli, mana batik yang nggak asli, akan kelihatan sih kalau diamati dengan detail gitu ya. Apalagi kalau diidentifikasi dari beberapa sudut ya, kayak dari belakang kain atau lebih mendekat, itu bisa terlihat sebenarnya. Nah, untuk batik-batik printing tadi itu yang misalnya Ibu ingin membuat batik klasik ya, tapi dengan waktu yang cepat ya, dengan printing itu
saya sarankan kalau memang kita sebagai pecinta batik ya, dan kita mengapresiasi batik yang sesungguhnya, dan kita ingin memiliki, oh saya punya batik itu ya saya arahkan untuk tetap batik itu diproduksi dengan seidealnya batik ya, bukan merupakan batik printing ya. Printing ini mulai dari ini juga klasifikasi printing sih, sablon dengan menggunakan perintang screen ini ya, kemudian pakai rakel, pakai cat, sekali rakel warna langsung berapa detik ya, berapa menit langsung muncul warna, lalu kedua muncul warna kedua gitu, cepat sekali, ratusan meter langsung selesai dalam beberapa jam. Nah ini bukan kita anggap sebagai batik. Jadi untuk ini yang mesin menggunakan mesin misalkan ya lebih cepat lagi karena ya komputerisasi mesinnya sudah canggih gitu ya, dalam beberapa detik itu langsung keluar motif-motif yang bermotif batik, tekstil bermotif batik gitu ya. Nah, dari Bu Sinta, jadi kalau misalkan ingin memangkas produksi ya, saya gini ya, kalau ingin ada kehadiran kembali batik klasik, ya ini sebenarnya bukan batik klasik ya, itu batik pesisiran dari Lasem ya, misalkan yang tadi contohnya batik ini ya, Tiga Negeri itu dari Lasem terkenal. Itu memang pada masa itu dibuat oleh para itu sih orang-orang Lasem, sebenarnya itu etnis Cina ya, Cina Peranakan yang ada di sana. Kemudian orang-orang Cina itu konon katanya dulu ketika mereka datang ke Indonesia, mereka tahu batik, mereka sangat suka batik dan mereka mengeksploitasi motifnya dan mereka membuat sendiri. Mereka benar-benar mampu mencanting, membuat sendiri, dan mereka juga sangat telaten ya, karena mungkin rohnya masih seperti kita ya, masih di wilayah estetika timur ya. Jadi ketika membuat canting kecil-kecil, rumit, panjang, banyak itu mereka betah gitu ya, telaten. Itu orang-orang peranakan Cina di sana, sehingga muncullah batik Tiga Negeri ya. Motifnya sebenarnya ya motif-motif khas Cina sih sebenarnya ya, sudah agak naturalis gitu motifnya ya. Kemudian ada 3 warna yang pada masa itu memang Bu jadi lama karena belum ada pewarna sintetis masuk, sehingga pewarnaannya itu 3 jenis ada 3 tempat ya, ada di Rembang untuk merah, Lasem, Pekalongan untuk warna biru, kemudian di Solo itu untuk warna coklatnya. Jadi harus keliling 3 tempat untuk dapat 3 warna karena warnanya alam. Nah, namun pada perkembangannya kemudian untuk sintetis tadi ya, batik Tiga Negeri juga ada Bu dengan warna sintetis dengan diproduksi agak lebih cepat gitu. Namun batik-batik itu tetap akan menjadi batik yang baik ketika diproses dengan menggunakan canting. Dan bahkan kalau Tiga Negeri itu gak mungkin bisa dicabut karena batik Tiga Negeri motifnya memang dia tidak terlalu pattern ke bentuk-bentuk ini ya, pemolaan itu tidak ya. Jadi dia bentuknya itu agak-agak besar ya, agak apa ya, nggak terpelaksana teratur gitu ya. Itu hanya bisa digunakan dengan teknik canting. Dan memang prosesnya panjang Ibu Santi ya. Jadi kalau Ibu jalan-jalan ke Lasem, kalau Ibu Mirsani loh harganya kok cuma 210.000, padahal itu kayaknya 2 meter ya. Nah, kalau yang berkembang di Lasem saat ini sepengetahuan saya, itu memang batik tulis, tapi batiknya itu bukan kategori batik halus. Itu cantingannya masih kasar. Jadi ketebalan garisnya itu ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang muncul, ada yang tidak ya. Itu nyantingnya cepat banget kalau Ibu Mirsani di sana, para pembatik ibu-ibu yang sepuh itu batiknya cepat sekali gitu. Itu kategori batik tulis yang bukan halusan ya. Jadi berbeda ketika batik Lasem yang dulu, batik Tiga Negeri atau batik-batik yang berkembang oleh peranakan Cina di Pekalongan itu sangat rumit, kecil sekali, bahkan mungkin seperti printing, tapi itu benar-benar buatan menggunakan tangan ya, tangan manusia. Nah, kalau batik yang memang dibuat dengan canting yang sampai saat ini masih ada dan proses pembuatannya halus, kecil, bahkan ada proses nerusi depan belakang itu diulang, itu masih di wilayah Jogja Solo, itu masih ada batik alusan namanya, dan itu harganya karena memang menjadi mahal karena memang ketika para produsen batik itu membuat batik tulis ya, kalau segmennya memang atas gitu ya, dari segi kainnya Bu itu memang harganya mahal ya, kainnya dengan serat yang halus. Kenapa? Karena nanti proses pencantingan itu akan berpengaruh. Ketika kain itu merupakan kain prima, katakanlah prima biasa, mau dibuat batik yang halus kecil itu sangat sulit ya, karena secara teknis serat-serat kain itu tidak halus dan bisa nyantol ke ujung cantingnya ya. Itu tidak menjadi maksimal nanti hasilnya.
Jadi kainnya berkualitas, kemudian prosesnya karena halus itu lama, dan kemudian proses pewarnaannya pun juga tutup celupnya cukup panjang karena rumit ya, banyak yang dibuka ditutup hanya sampai berkali-kali gitu ya. Jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Sebentar, saya ingin menunjukkan. Mbak, kalau Ya. misal yang saya tanyakan tuh kalau printing oke, memang itu bukan batik. Saya juga saya meyakini itu juga gitu. Dan tapi kalau misal no sewu ya ini saya potong. Monggo. Nggak, misalnya inovasi yang kita tadi saya bilang bisa nggak inovasi yang muncul itu semacam printing tapi tanpa mereduksi atau tanpa menghilangkan malamnya tadi, artinya dia tetap dikatakan batik karena kalau saya sih definisi awam ya, batik itu ya pasti menggunakan. Jadi kayak tinta printernya itu yang keluar itu malam gitu. Ya, terima kasih Bu. Nah, ini sudah saya tampilkan ya, sudah terlihat nggih. Nah, berkaitan dengan itu, maka banyak juga ini proses perkembangan batik ya, Ibu. Kalau dulu mungkin sablon malam dingin, perso nggak Ibu? Sablon malam dingin itu sampai sekarang banyak pelaku ya, karena memang itu merupakan proses pembuatan batik yang sangat cepat, murah, dan menghasilkan kain batik ya, berbau batik juga gitu ya, meskipun prosesnya tidak satunya batik, itu banyak. Dan sekarang sudah berkembang juga ada mesin CNC ya, mesin CNC yang digunakan untuk membuat motif batik. Jadi ini mungkin yang dimasukkan Ibu dan yang ingin saya sampaikan juga sebenarnya setelah penyampaian saya awal tadi. Jadi gini, jadi tetap batik ya. Katanya tadi batik ada malam, ada cantik, ada cap gitu ya. Oke, mesin ini ada malam. Ya, ada unsur pelilinan lah di kain ya ada. Namun dia tidak menggunakan tenaga manusia, dia menggunakan tenaga mesin yang mungkin bayangan kita, harapan kita dengan mesin itu bisa lebih cepat daripada diproses oleh manusia gitu ya. Nah, ini waktunya cukup ya, nggak cukup ya waktunya. Nanti mungkin bisa dipersani ya di YouTube, ada dari Balai Besar Kerajinan dan Batik ya, mungkin dari peneliti dari beberapa universitas itu mengembangkan mesin ini. Dan kalau saya pribadi Ibu sebenarnya juga masih bertanya-tanya ini kalau kita diminta untuk mengklasifikasikan apakah produk yang dibuat dengan teknik ini dikategorikan sebagai batik atau bukan. Nah, itu cukup menarik sebenarnya karena kalau kita lihat batik dihargai sebagai sebuah karya seni, ya harusnya ada unsur jiwa ketok gitu ya, rohnya dari pembuatnya. Tapi kalau ini kan masinal gitu. Jadi unsur craft-nya dari handmade-nya itu hilang. Jadi unsur handmade dari kemampuan kerajinan tangan manusia itu digantikan oleh mesin gitu. Jadi taste-nya itu pasti akan berbeda Ibu, akan berbeda. Itu kalau kita lihat sudut pandang dari karya batik dari segi seninya ya, dari segi seninya itu berbeda. Jadi rohnya berbeda. Tapi kalau melihat dari segi ini ya, kalkulasi untuk perhitungan modal ya, untuk bukan orang ekonomi, jadi nggak banyak kosakatanya. Kelayakan bisnis ya, Ya, untuk bisnis gitu ya. Untuk itu ya mungkin melirik gitu dikalkulasi itu hitungannya gimana. Kalau kita bayari orang sekian hari dapatkan sekian dibanding kita modal nih mesin sekian puluh juta gitu ya. Kemudian dalam waktu durasi sekian mencetakkan lelehan malam berapa meter gitu ya. Itu pasti bisa dihitung sih sebenarnya memang. Dan mungkin dari sudut pandang itu ya sah-sah aja mungkin bisa diklaim bahwa ini batik kok, kan ini ada malamnya gitu ya, tapi tidak ada unsur ini estetika dari pembuatnya. Nah, ini saya ingin mengerucutkan dan saya sampaikan bahwa dari itu memang dengan adanya teknologi digitalisasi sekarang ini ya, ini mohon bantuan pemikiran nanti Bapak Ibu semuanya, ini pemikiran saya sendiri aja dari pengalaman bahwa adanya itu kadang memang definisi batik itu menjadi tersamarkan gitu ya, menjadi tersamarkan mana yang diakui atau enggak gitu. Nah, dari itu kemudian saya mencoba untuk membuat pembabakan gitu ya. Dari tadi ya, mana batik mana bukan, ini agak ini ya keluar sedikit ya Bu dari unsur ekonomi itu.
bahwa kalau batik yang saya sampaikan di awal ada banyak unsur yang kompleks, itu saya sampaikan sebagai seni batik ya, ada unsur seninya. Karena pada dasarnya batik itu sebenarnya sebuah karya seni lukis sih. Di Indonesia sendiri kan sebelum ada kebudayaan Barat ya, itu sudah seni di Indonesia itu dalam wujud apa ya, karya visualisasi karya yang pada media kain itu kan ya salah satunya itu batik gitu ya. Nah, seni batik itu di dalamnya termuat nilai spiritual ya, nilai olah rasa atau jiwa katon dari melalui goresan atau sentuhan malam pada selembar kain dengan keterampilan tangan oleh penciptanya, Bu. Jadi pasti tesnya itu ada perbedaan gitu ya, sehingga mampu menghadirkan visualisasi yang estetis dan bermakna. Jadi kadang ketidaksempurnaan kita dalam mengolah rasa ya, dalam berkonsentrasi, yaitu banyak aspek ya yang ada di sana ketika kita membatik. Nah, itulah yang akan menghasilkan batik-batik yang cita rasanya beda itu. Bahkan ada hal-hal yang tidak sempurna, itu menjadikan aksennya ya, memberikan rohnya bahwa itu merupakan karya handmade, handmade gitu ya. Dari visualisasi karya juga ada tidak monoton gitu ya. Beda dengan mesin ya. Kalau printing jelas ya, printing sama persis ya, kaku gitu ya. Nah, kalau yang tadi mungkin ini tengah-tengah nih agak samar karena adanya mesin CNC tadi, itu pakai malam, tapi kok mesin, nah itu gimana? Itu menurut pandangan saya, sejauh saat ini, saya klasifikasikan itu batik industrial. Jadi, saya ambil analogi dari seni keramik misalnya, yang sudah ada sejak dulu. Jadi, seni keramik itu kan katakanlah membuat gelas gitu ya, seni keramik, kita membuat gelas gitu dengan teknik pijit, dengan teknik pilin, itu kan benar-benar tanah itu ya, diolah pakai tangan gitu, paling menggunakan meja putar yang juga masih manual gitu kan, itu unsur kita, fisik kita untuk mengolah material itu sangat kuat. Namun berkembang juga ada teknik cor ya, teknik cor dalam pembuatan keramik itu kan juga ada untuk bahan cornya, kemudian ada kenahnya, kemudian dicor gitu ya, dicetak, itu mungkin hampir sama dengan kita adanya cap batik. Kemudian masuk nih ke industri besar, jadi pembuatan mug, pembuatan piring dan sebagainya itu sudah benar-benar masinal gitu ya, cetakannya semuanya itu semua by mesin ya, bahkan sampai finishingnya untuk pewarnaannya itu semua sudah mesin gitu ya. Itu mungkin analoginya saya samakan dengan itu ya, jadi itu industri keramik gitu ya. Jadi kayak ini batiknya itu masih ke batik industrial, karena memang dari referensi yang saya baca dari Balai Besar Kerajinan Batik itu kan ada diagram yang mengklasifikasikan ini batik tiruan, ini apa gitu ya. Ya yang berbasis mesin CNC ini belum diklasifikasikan ke sana gitu ya. Jadi ini batik industrial, Bu. Jadi kalau pertanyaan Ibu tadi saya sampaikan ya itu batik tapi batik industrial gitu. Jadi dia samar-samar di tengah gitu. Kalau hasilnya ya batik ya, tapi prosesnya memang agak berbeda dan saya yakin Ibu hasilnya juga ada perbedaan ya, ada perbedaan pasti. Kita ngecap aja, saya biasanya kalau ngecap batik itu ya penuh konsentrasi, harus konsentrasi penuh, kalau enggak itu bisa geser kemana-mana. Tapi kadang memang ketika ada sedikit menggeser atau mungkin bagaimana kita bisa mengolahnya itu ada sedikit perbedaan pengolahan, nah itu bisa dengan alamiah kita lakukan dengan luwes gitu ya, itu bisa. Tapi kalau dengan mesin mungkin ada perbedaan itu agak ya masinalnya masih terlihat mungkin ya. Kemudian dari segi ekonomis Bu, saya sih belum bisa ini. Menurut saya belum pasti kalau kita pakai mesin itu akan memakas biaya produksi yang cukup jauh ya dibanding dengan tenaga manusia, karena mungkin ya mesinnya kan masih berkembang itu, siapa tahu besok ada mesin yang bisa cepat gitu ya, itu juga belum bisa dipastikan juga akan lebih menguntungkan gitu ya, karena listrik dan sebagainya, perawatan mesin itu mahal sekali. Saya merawat menggunakan mesin 3D printer itu untuk membuat cap batik itu ketika ada trouble itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, membutuhkan ini ya untuk maintenance-nya itu juga cukup panjang ya, jadi memang itu tidak menjamin. Kemudian yang ketiga jelas tadi tiruan batik, itu tiruan batiknya. Mungkin yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Bu Santi, saya jawab itu. Bagaimana Bu Santi? Mungkin ada. Mungkin dilanjut pertanyaan dari Pak Ihsan, Ibu Dwi, karena ya, waktu terbatas. Itu, untuk Pak Ihsan, terima kasih nih kalau Pak Ihsan kaitannya masih kena isu politik ya Pak Ihsan. Tadi saya sampaikan ini ya, batik dipakai untuk pakaian atasan sejak Gubernur Jakarta itu. Dan kalau kita telisik ke belakang dulu, memang setelah adanya fenomena itu, Bapak Soeharto
itu menggunakan identitas budaya itu memilih batik gitu ya. Kemudian membuat beberapa motif batik yang langsung dikemas menjadi pakaian kemeja itu ya, lengan panjang formal dengan kekayaan motif batik yang ada. Kemudian disampaikan kepada para tamu di acara apa waktu itu ya, tahun 94 kalau nggak salah, saya lupa. 94 itu banyak tamu negara ke Indonesia, konferensi apa itu saya lupa, dan itu selain baju juga diberikan kayak cenderamata gitu ya, berupa batik. Nah, sejauh pemikiran saya Pak Ihsan, ya mungkin maksudnya Pak Soeharto itu dalam rangka untuk memperkenalkan bahwa batik Indonesia itu ada, ya ada, dan batik Indonesia itu kalau mungkin dulu dikira bisa hanya dipakai Indonesia, tapi ini loh bisa menjadi produk budaya Indonesia yang bisa dipakai oleh orang dimanapun gitu ya, di seluruh penjuru dunia pakai juga boleh kok, nggak harus raja-raja yang pakai parang kayak dulu misalnya ya. Jadi terbuka untuk berbagai kalangan, terbuka untuk berbagai bangsa. Namun batik itu tetap mencirikan karakteristik Indonesia. Jadi saya rasa maksud Bapak Soeharto dulu itu ya banyak aspek-aspek positif ya yang ingin ditunjukkan gitu ya kepada para tamu negara. Dan sejak saat itu juga karena adanya peristiwa itu, para desainer batik juga berlomba-lomba membuat berbagai macam batik eksklusif yang dihadirkan untuk kalangan-kalangan atas gitu. Seperti mungkin Iwan Tirta yang sampai sekarang brandnya itu kalau kita tahu karya batiknya Iwan Tirta itu almarhum ya, tapi brandnya masih ada oleh desainer-desainer beliau. Itu satu kain, satu baju aja bisa sampai 25 juta, 35 juta gitu ya. Karena memang cuma tunggal gitu ya, desainnya satu, kemudian batiknya halus dengan kualitas sutra yang bagus gitu ya. Itu memang menembus pasar atas gitu. Itu sih Pak Ihsan, sejauh saya untuk unsur politis saya belum tahu banyak karena saya juga tidak terlalu mendalami politis ya. Jadi pandangan saya cuma sebatas itu, positive thinking ke sana. Baik. Jadi baik. Boleh ini sedikit Pak Eko biar diskusinya inilah. Oh ya. Ya, boleh silakan Baik. Pak Ihsan. Singkat Pak Ihsan ya, biar Ya. ada kesempatan yang lain. Silakan. Siap. Itu kalau 94 tepatnya KTT APEC kalau nggak salah. Oh iya. KTT APEC. Nah, kenapa saya mengarah ke sana? Karena bukannya negatif ke batiknya nggak punya salah. Cuma yang menarik itu mungkin untuk Bu Dwi yang fokus di batik, ya itu juga menarik untuk ditelisik. Kenapa? Karena seni di masa Orde Baru itu sangat memainkan peran. Bahkan peran sentral, termasuk film. Si Unyil pun termasuk, itu settingan Soeharto semua. Jadi yang menarik adalah dari dulu sampai sekarang batik selalu menjadi seksi karena itu menjadi salah satu produk unggulan Orde Baru. Nah, tadi saya ngomong menggunakan PNS itu dalam kacamata Althusser ideological state apparatus. Jadi dia menggunakan PNS di situ. Kemudian tahulah PNS di mata orang Indonesia itu manusia itu PNS itu ada gitu. Kata-kata seperti itu. Nah, ini menarik untuk ditelisik lebih jauh oleh Bu Dwi Wahyuni untuk melengkapi sebenarnya, jadi bisa holistik gitu untuk kedepannya. Mungkin ada rencana untuk nyusun buku ya, itu saran saya masukin dari segi politiknya juga menarik soalnya. Kenapa? Dan yang paling menarik lagi adalah itu pengaruh dari Ibu Tin. Jadi sejauh mana selera seni istri pejabat negara mempengaruhi kebijakan politik negara. Itu menarik, Bu. Itu menarik sekali. Itu sampai itu aja sih. Itu dari saya. Terima kasih. Dibukakan selera diskusi seni, Pak Eko, batik dan perpolitikan Indonesia. Baik. Ya, betul. Bisa. Jadi selera seni itu bisa menggoyang atau bahkan membuat bisa membuat istilahnya kebijakan politik. Bayangkan Bu, kebijakan politik loh lewat selera seni di batik. Baik. Nah, itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Ihsan.
Terima Ya, kasih Pak Iksan. baik. Pak Eko boleh menambahkan sedikit dari Pak Iksan? Silakan Bu Menarik Nia. sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Iksan. Tadi politik ini ya dari masa 94 masa Orde Baru gitu ya Pak Harto. Jadi teringat bahwa dari unsur politik itu sebenarnya ada juga upaya dari Bapak Soekarno dulu ya pada awal kemerdekaan. Beliau menciptakan batik Indonesia namanya Pak, batik Indonesia. Jadi pada masa itu kalau nggak salah ya, itu dari segi historisnya dulu Indonesia itu sudah merdeka sih, tapi memang suasana politiknya itu masih terpecah belah antar berbagai suku bangsa ya, agak terjadi ini perbedaan apa ya, penghargaan dari setiap suku bangsa ya, Jawa mana, Kalimantan mana itu belum terlalu menyatu gitu. Kemudian beliau mengkreasikan ya, mengutus pembatik di Solo waktu itu untuk membuat batik Indonesia, di mana batik itu dengan perwujudan motif struktur motifnya itu merupakan struktur motif batik klasik yang ada di Mataram Islam. Namun warna yang biasanya warna batik klasik itu warna cenderung warna hitam, coklat gelap itu diberi warna-warna pesisir ya, diberi warna-warna. Jadi warna merah, hijau, biru semua masuk di sana. Maksud beliau adalah untuk menunjukkan representasi ini loh kain melalui kain gitu ya. Ini sebenarnya kain ini juga bukan hanya batiknya orang Jawa gitu kok. Ini juga bisa dipakai orang manapun gitu. Itu dulu sudah ada upaya seperti itu oleh Bapak Soekarno tahun 50-an. Nah, tapi kayaknya juga nggak terlalu. Tapi belum mewajibkan PNS ya Bu ya? Ya belum. Itu menarik itu ya. Jadi belum juga terlalu dikembangkan. Jadi masih lembaran batik juga Pak Iksan waktu itu belum dipakai baju kan. Jadi adanya itu proyek itu belum terlalu langsung dipakai banyak oleh warga gitu, karena memang sudut pandang batik belum dipakai untuk pakaian gitu, masih di bagian bawah gitu. Baik. Nah, itu sih sedikit tambahan Pak Iksan dulu. Baik Bu Nia, sangat keren ya. Pak Iksan juga membuka wacana baru ya. Ada satu buku yang menarik, buku lama Pak Iksan ya, Pak Kuncaraningrat pernah membahas tentang isu kebudayaan nasional dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Saya pikir secara teoretik isu-isu kebudayaan nasional termasuk batik menjadi bagian yang bisa dikaitkan di sana. Itu mungkin satu saat kita bisa membedah buku itu ya dalam sudut pandang yang sekarang. Kemudian yang Bu Santi tadi rupanya juga menarik dari sudut pandang ekonomi dan dunia dari sudut pandang seni rupa. Jadi rupanya ada agak kontradiktif nih. Satu dari sudut pandang ekonomi ini, dari sudut pandang industri ini kan batik ini larinya ke produksi massa dan profit oriented. Sementara dari Ibu Nia yang pandangan orang seni rupa ini tidak rela kehilangan kekeriaan yang ada di dalam batik. Nah ini kan bergulirnya kan industri jalan, kemudian kekeriaan juga jalan. Ini menarik. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk mungkin tidak bertanya hal yang baru atau akan lebih asik ketika Bapak Ibu juga menanggapi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Santi dan juga Pak Ihsan barangkali. Diutamakan ada tanggapan untuk itu sebelum ada pertanyaan baru. Saya silakan. Mohon izin Pak Eko. Silakan. Setelah ini Pak Ibnan raise hand Pak. Baik, silakan Pak Wanda agak ke poinnya silakan. Menanggapi Bu Santi tadi ya tentang teknologi, sebenarnya kami dari seni rupa yang dengan teknologi pencipta motif batik sekaligus digital printing itu sebenarnya kami itu tujuannya justru ke awalnya itu kita ke pemertahanan sebenarnya kalau dari sisi sudut pandang kami gitu ya, karena kami berusaha untuk bagaimana mengerem teknologi atau mengarahkan teknologi itu ke arah yang bagaimana teknologi itu bisa kita arahkan justru tidak sebagai bumerang gitu ya. Kalau teknologi itu kan seperti teknologi cetak dan sebagainya tadi itu kan jadi bumerang kepada perajin-perajin tradisional. Perajin tradisional dibabat habis sama teknologi. Karena ujung-ujungnya kan masalahnya adalah masalah ekonomi gitu ya. Sementara keberadaan perajin tradisional ini harus dilindungi, harus dilestarikan, harus dikonservasikan. Nah, arah tujuan teknologi yang kita kembangkan itu, saya membuat softwarenya, Bu Nia yang berusaha untuk mengeksplorasi teknik cetaknya, kemudian ada Rizka yaitu yang berusaha untuk mencari model bisnisnya, keliling kemana-mana untuk mencari modal dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tujuan dari kami sebenarnya, yaitu untuk mengarahkan teknologi ini ke arah
konservasi sebenarnya. Jadi kita menjadi sebuah jembatan antara bagaimana sih teknologi itu memfasilitasi yang tradisional supaya bisa mengejar ekonominya tanpa harus melepas apa-apa yang harus melekat pada batik itu sendiri, ya. Itu dari sisi apa itu tadi ya, prosesnya, kemudian definisinya, kemudian pemaknaannya itu tidak boleh lepas, tapi tetap juga bisa mengejar sumber daya ekonomi melalui teknologi tadi. Mungkin itu saja Pak Eko, biar ditambahkan yang lain. Baik, terima kasih. Kami silakan Pak Ibnan, sempat raise hand, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya bisa didengar jelas, Pak Eko? Sangat jelas Pak Ibnan. Ya. Karena di audio saya kurang jelas, kurang keras. Mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas. Menarik sekali. Terima kasih sebelumnya waktunya beri kesempatan. Menarik sekali diskusi malam ini dengan topik pemertahanan dan inovasi. Antara pemertahanan atau inovasi. Ya, antara pemertahanan dan inovasi pada batik. Ini memang sangat menarik dan ini mudah-mudahan bisa menjadi awal untuk diskusi-diskusi berikutnya atau selanjutnya untuk yang dikelola oleh dosen-dosen muda ini yang ada di B9. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Nah, terkait dengan batik ini memang sangat menarik. Antara pemertahanan dan inovasi ini memang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melihat batik itu awalnya dari mana? Batik itu awalnya kan dari keraton. Dan peran keraton itu memang juga sangat besar. Dan itu tidak hanya di Indonesia saja, di berbagai kawasan itu umumnya seni-seni yang besar itu umumnya tidak bisa lepas dari ini peranan penguasa. Jadi seperti tadi yang disinggung Mas Iksan, kaitannya dengan kekuasaan itu memang juga tidak bisa dilepaskan juga, memang itu sudah terjadi sejak dahulu. Terus kemudian batik itu mengalami perkembangan yang tentunya disertai perubahan. Perkembangan itu bisa dalam bentuk teknologinya yang tadinya canting, kemudian muncul cap, kemudian muncul printing, itu betulnya juga salah satu upaya untuk bertahan, dan secara ekonomi juga menguntungkan. Karena kalau dengan batik tulis dengan canting itu kan lama dan harganya jadi mahal, tentunya hanya orang-orang tertentu. Kemudian muncul inovasi dari segi teknologinya, kemudian muncul cap dan seterusnya, itu sebetulnya juga sebagai salah satu upaya agar batik itu tidak hanya bisa dipakai oleh golongan tertentu saja, bisa dipakai oleh masyarakat luas, dan secara ekonomi itu juga menguntungkan. Itu salah satu sisi dari aspek teknologi. Yang kemudian dari motif itu juga muncul motif-motif baru, dan sekarang hampir setiap wilayah itu mencoba mengembangkan motif baru sebagai identitas, dan ini juga terjadi perubahan fungsi yang tadinya itu sebagai pakaian, kemudian sekarang menjadi identitas dan fungsi-fungsi yang lain. Jadi sebenarnya inovasi yang muncul dalam batik itu memang sebagai upaya untuk bertahan, agar batik itu bisa tetap bertahan. Namun yang kemudian yang perlu didiskusikan dan ini menarik betulnya untuk didiskusikan, kalau kita berbicara pemertahanan, yang mana mau dipertahankan? Apakah motif-motifnya itu, ataukah batiknya itu sendiri, ataukah misalnya dibatasi pada batik klasik gitu yang sebagai bentuk batik yang asli misalnya. Nah, ini yang sebenarnya menarik untuk didiskusikan, termasuk tadi kaitannya dengan aspek politik tadi betulnya juga menarik. Ini nanti bisa lebih dikembangkan lagi Mbak Nia dan Pak Eko. Ini sebagai saya kira bisa jadi pemantik awal untuk
diskusi selanjutnya. Jadi apa namanya, terkait dengan pertahanan ini yang menarik untuk kita diskusikan, yang mana yang akan kita pertahankan? Apakah batik biar berkembang seperti sekarang ini, ataukah nanti ada batik-batik khusus yang memang perlu kita pertahankan? Itu yang mungkin apa namanya, dari saya yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskusi ini, mungkin nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih Mbak Nia dan Pak Eko. Terima kasih Pak Ibnan, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudaranya, kita sudah pukul 21:04. Nah, seperti janji kita, diskusinya tidak lama. Nah, mungkin Oh iya satu Pak Eko, sebentar. Ini Monggo, ada Pak. Prof. Cecep, barangkali nanti bisa Nggih, memberikan apa namanya, pencerahan yang nggih, lebih untuk apa nggih. namanya, pengembangan diskusi ini. Nggih, terima kasih Pak Ibnan. Ibu Bapak sekalian, bahwa kegiatan diskusi ini diinisiasi oleh kami, ya kami bersama dalam kami memberi label ini sebagai forum diskusi B9, ya forum diskusi B9. Jadi kami ingin ada ruang diskusi di antara kita yang lebih intensif untuk kita semakin update, ya update baik secara ilmu maupun merespon berbagai realita yang ada di sekitar kita. Diskusi kami terbuka, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi terbuka untuk untuk Bapak Ibu yang berada dalam lintas disiplin atau lintas profesi, ya, untuk bisa berdiskusi bersama kami dari beberapa perspektif yang berbeda. Akan lebih kaya diskusi kita. Dan diskusi kita akan fokus ke bidang seni rupa murni, ya fine art. Jadi beberapa sesi akan kita habiskan dulu yang fine art. Nanti diskusi lanjutnya insya Allah ada diskusi tentang kuratorial, kemudian tentang kesenirupaan, kemudian tentang desain, game, animasi, dan perkembangannya juga bidang pendidikan seni. Nah, Ibu Bapak sekalian, di akhir sesi ini kami memberi kesempatan yang sangat berharga, hormat kami kepada guru kami, Prof. Dr. Cecep Rohendira-Hidi. Kami mohon kesediaan dari Prof. Cecep untuk memberi feedback dari diskusi ini. Kami silakan Prof. Cecep. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya merasa bangga, bahagia karena masih dianggap anak muda ya, dosen muda ini yang ya, saya masuk ya. Ini kan kalau dilihat ini kira-kira ini generasinya generasi anak saya yang bungsu ya ini. Sebagian besar. Ya. Jadi ini diskusi sangat menarik menurut saya. Menarik itu bagus kalau menurut saya selalu mendorong kalau ada kegiatan diskusi. Akan lebih baik mungkin kalau diskusi itu tidak satu orang ya dalam satu forum ini. Kalau tidak satu orang, dua orang, tetapi juga mungkin dengan model satu membahas, satu jadi pembahas. Nah, yang lain merespon. Jadi yang dia merespon itu kan kedua orang itu apa membahasnya betul atau tidak, ya, atau merespon yang dibahas itu kan, yang dibahas itu. Jadi akan bagus, akan menarik untuk itu ya. Nah, kemudian persoalan batik ini kan persoalan yang menurut saya luar biasa luasnya ya. Saya yang S3 saja, untuk yang dibimbing saya yang berkaitan dengan batik itu mungkin ini lebih dari 10 dokter yang tentang batik yang sudah saya bimbing ya. Batik jadi terlalu luas ya kalau sampai di dalam konteks akademik, tetapi kalau untuk diskusi misalnya untuk seminar tentang batik, karena tadi seminar internasional ya tentang batik, segala macam yang tadi disampaikan itu mungkin akan lebih berharga ya. Jadi ini fokus yang menurut saya perlu
ditajamkan ya, sehingga pertanyaan itu lebih fokus kepada apa yang dibicarakan, ya bukan apa yang diinginkan oleh yang bertanya begitu ya, tapi yang ini mungkin akan lebih bagus ya untuk masukan kepada yang bersangkutan ya, karena kalau misalnya Mbak Wahyudi ini dipaksa untuk meneliti ideologi politik, ini kan menurut saya juga apa namanya, bagaimana ya melakukannya ya, karena tidak minatnya tidak di sana ya, ini menjadi bagian yang ini. Jadi ada mungkin ada orang yang membahas juga tentang batik dalam konteks politik gitu ya, nah, tapi tidak dalam tanggung jawabnya Mbak Wahyuni untuk melakukan penelitian ini gitu ya. Ini yang Mbaknya ya, ini bukan ini saya kira ini ya. Nah, kemudian saya mungkin ingin cerita sedikit ya tentang pengalaman batik itu ya. Jadi batik sebagai ekspresi budaya itu ya. Kalau saya melihatnya begitu ya. Kalau saya lihat batik itu dalam pengertian proses yang menggunakan tutup lilin ya, kemudian diberikan dicelup atau diberi warna lain itu universal ya, mulai dari Afrika ya, kemudian Cina itu sudah mengenal itu ya. Tentu penutupnya macam-macam, ada getah, ada lilin, ada macam-macam ya, tetapi batik itu menjadi berkembang secara khas di Indonesia ya, menjadi secara ini, jadi menjadi bagian dari kultur Indonesia itu ya, ini itu khususnya kultur Jawa. Nah ini ya, tapi berkembang menjadi nasional. Mengapa menjadi nasional ya, menjadi ini karena Jawa itu kan populasinya lebih banyak ya, kemudian juga kalau saya lihat sistem norma ya, kebudayaan yang terakomodasi menjadi kebudayaan nasional itu banyak ke kebudayaan Jawa itu ya. Jadi ini menjadi bagian itu. Oleh karena itulah ketika batik itu, ketika zaman saya SMA itu sudah ada batik ya. Jadi jangan dikira zaman Orde Baru saja, saya kan SMA itu zaman Orde Lama ya. Ketika Pak Ali Sadikin menggunakan batik yang pertama, orangnya ganteng, batik yang dipakainya batik bagus, batik mahal ya, dipakai oleh seorang gubernur gantung. Menjadi kembangan waktu itu. Sebelumnya tidak ada batik. Kalau saya ke sekolah menggunakan baju batik itu ditertawakan, diejek, karena batik itu mesti batik bekas untuk tilam bayi biasanya itu ya, untuk selimut bayi itu ya. Jadi yang sisa-sisa itu dibuat batik. Orang yang susah menggunakan baju batik itu. Nah, batik itu juga berkaitan dengan itu, dengan ritual ritus ya. Misalnya dari kelahiran, ya, kemudian perkawinan, ya, dewasa, mati, itu batik kita selalu mendampingi ya, itu di dalam ini. Jadi dulu kan motif segala macam berkaitan dengan itu. Ya, dengan itu ya, batik mulailah itu setelah Ali Sadikin memakai itu, SMA di Jakarta tuh menggunakan batik sebagai seragamnya ke atas, itu merebak menjadi nasional di mana-mana ya. Nah, kemudian setelah itu merebak menjadi nasional, tadi dikatakan oleh Mas Ihsan itu menjadi ideologi bagi untuk menancapkan kekuasaan oleh rejim Orde Baru itu ya. Jadi PNS yang dikenakan, tapi zaman saya PNS itu ya belum pakai zaman saya itu awal tahun-tahun kesini lah PNS itu pun atas nama Korpri ya, yang batik itu. Jadi bukan ini Korpri itu pakai batik ya. Jadi terselubung yang menggunakan batik. Jadi batik menjadi itu ya. Batik naik daun ya. Tetapi kalau menurut saya, kalau batik menjadi seragam dari segi estetik, ini saya sering kali meledek ya. Kalau batik itu kebagusnya itu kalau satu orang menggunakan satu motif batik, nah, di sana. Jadi seragam batik itu disalahartikan jadi seragam batik. Ini yang menjadi ini. Yang untung di sana tentu penguasa ya. Untungnya bukan hanya berkaitan dengan politik, tapi berkaitan juga dengan ekonomi ya. Ya itu ya, proyek membuat batik itu kan ada ininya, ada uangnya ya. Ini menjadi bagian juga ya, mendesain siapa yang ini, siapa yang membuat batiknya, ini menjadi proyek ya. Nah, Orde Baru kan orientasinya kepada pemupuk kekayaan itu. Jadilah itu.
Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian saya pernah menyampaikan ini ya, menyampaikan ini mungkin menyampaikan bahwa pada waktu KPK mulai aktif ya menangkap para koruptor, ini yang sangat menarik itu ya. Ternyata batik itu digunakan oleh para koruptor. Kalau ditangkap oleh sebelum pakai baju KPK yang sekarang ini ya, sebelum itu setiap koruptor kalau masuk ke sidang ya, itu pakai baju batiknya yang mahal. Apa itu? Ada manipulasi simbolik ya, dalam ini ada penyembunyian makna bahwa menggunakan batik itu orang bersih, orang terhormat, orang segala macam. Jadi untuk menunjukkan diri sebagai orang terhormat itu maju, itu juga manipulasi simbolik. Jadi batik sebagai satu simbol makna ekspresi budaya itu diproduksi ya, diselewengkan, juga diinikan. Ini ya menjadi bagian yang lebih, menurut saya menjadi bagian yang luas, jadi identitas ya. Tadi identitas juga diselewengkan. Masa identitas itu batik ya, identitas itu kan seharusnya identitas wilayahnya. Misalnya kalau di Makassar ya apa namanya sarung ya, sarung Bugis itu yang ini. Itu sekarang itu kalau saya lihat ya, ini kan juga betul ada ideologi di sana ya. Batik itu ini sudah ada di mana-mana, di Irian Jaya di Papua tuh ada batik yang dulu tidak pernah ada batik yang bentuknya lain ya, tetapi proses batik ada di sana ya. Jadi ada Jawanisasi di sana ya, ada proses ini semua masuk itu ya. Nah akibatnya apa? Akibatnya kain-kain wastra yang lain itu terhambat ininya, apa namanya, perkembangannya, songket segala macam ini batik yang digalakan ya. Nah, ini juga menjadi masalah ya. Nah tetapi tadi Mbak Wahyuni bagus, itu kan membatasi, bukan persoalan ideologi ya. Nah, itu nanti persoalannya berat, membatasi hanya persoalan batik ini sekarang berkembang dan bisa untuk menjadi bagian dari penghasilan yang meningkat, misalnya ya, ekonomi kreatif. Itu saya kira menjadi bagian juga yang bisa digarap sebagai bagian dari batik. Kalau dalam konteks keilmuan atau konteks penelitian ilmiah, tentu saja penelitian ini kan harus terbatas, dilihat dari aspek apa. Tidak bisa diselesaikan melalui semua pemahaman kita, ingin ini. Jadi masing-masing ada ini ya. Batik bisa dilihat kaitannya dengan religi, bisa dilihat kaitannya dengan sistem sosial, bisa dilihat dengan sistem bahasa, bisa dilihat dengan ekonomi, bisa dengan sistem pengetahuan ya, bisa dengan sistem teknologi ya. Ini sebenarnya itu ya, hanya kecenderungannya sekarang ini ya, dalam perubahan budaya yang begitu cepat itu kekuasaan politik, ekonomi dan teknologinya itu harus kuat ya. Artinya setiap benda apapun juga itu kalau tidak tersentuh dengan itu berada pada peradaban masa yang lalu. Nah, ini yang menjadi bagian itu. Saya tidak mengatakan peradaban masa sekarang itu lebih baik, karena selalu ada peradaban sekarang, atau katakanlah pencapaian kemajuannya sekarang ini selalu juga ada aspek-aspek yang negatifnya. Nuklir ya, menjadi energi. Segala macam sekarang itu ya, kekuatan yang dihasilkan untuk memproduksi barang apapun juga ini tersentuh oleh nuklir. Tapi di segi lain sebagai pemusnah ini nomor satu. Jadi kalau nuklir diledakkan, nuklir yang ada ini ya di dunia ini meledak semuanya, saya kira tidak ada satupun manusia yang hidup ya, kecuali tikus dan kecoa ya. Itu makhluk yang paling kuat. Jadi mungkin nanti dalam evolusi biologi nanti kecoa itu berkembang otaknya seperti manusia, jadi makhluk masa depan itu yang punya peradaban itu kalau tidak tikus ya kucing, itu kecoa itu. Bukan manusia seperti kita ini ya, bukan sapien seperti ini ya. Ini ya, tidak, ini menjadi masalah filosofis ya, yang ini yang menurut saya perlu dipahami. Apapun juga saya katakan ini menarik ya. Saya dulu ketika
jadi ketua jurusan, zaman Pak Ibnan masih baru-baru masuk itu, kegiatan seperti ini 1 bulan sekali dulu saya paksa untuk menyampaikan itu. Ya. Tapi ada yang janji misalnya sudah dijadwal pada waktunya tidak, itu biasa. Ya. Nah sekarang lebih mudah ya dengan cara seperti ini. Ya, medan untuk menulis juga banyak. Dulu itu tidak ini, jadi orang yang maju itu ya itu juga gitu. Kadang-kadang tidak ada yang maju, saya lagi maju, tidak ada lagi yang maju. Ya, nah ini jadi saya kira ini menjadi baik ini kalau bisa dijadwal. Saya kok ya dijadwal untuk ini ya, saya ikut saja ya, saya Prof. tidak akan memberikan masukan banyak, tapi saya ikut mendengarkan. Ya kalau ada sesuatu yang mungkin apa ya, sesuatu yang ingin saya sampaikan, saya sampaikan. Ya. Tapi saya kira saya apresiasi saya ya untuk kegiatan ini, ya. Untuk Mbak Nia Wahyuni ya, segera ini ya, sampai juga latihan untuk menyampaikan maksud ya, dalam hal ini adalah tujuan apa penulisan ya secara lebih pekat lagi gitu ya. Nanti kan ini menjadi bagian juga dari kehadiran kita semua sebagai seorang akademisi ya, yang di konteks yang lebih luas ya. Pak Ibnan, saya tunggu ini Pak Ibnan apa ini ya. Pak Ibnan sering banyak ini masukan ya, tapi yang saya ingin Pak Ibnan maju untuk menulis dan ini menyampaikan. Tuh, Ya, insya Allah, Prof. Oke, siap ya. Nah, yang generasinya Pak Ibnan ini yang menurut saya harus didorong ini yang mudah-mudahan saya kelihatan yang sudah mulai aktif ya. Nah, ini ya ada Pak Budi, ada Pak siapa lagi? Ada Pak Onang, Pak Onang, Pak Pur, Pak Syafi'i. Ya. Nah, tapi itu termasuk muda atau tidak? Setengah muda, Bro. Ya, itu ya, Pak Ibnan ya. Nanti Mas, ya, insya Allah, nanti Bro. kita sharing gitu ya. Nah, saya kira termasuk saya ya kalau nanti diminta untuk bicara ya, saya akan bicara juga. Ya, saya juga belajar. Nah, jadi jangan dianggap saya segala macam tahu juga ya ini. Hanya mungkin karena pengalamannya lebih banyak. Jadi apa yang saya tahu itu lebih katakanlah lebih mengental, lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Tapi saya selalu belajar untuk itu. Ya, termasuk dari yang muda-muda ya, Pak. Ya, ini saya juga belajar dari Bania ini ya mengenai batik itu ya. Ada sesuatu yang mesti saya pahami juga ya. Oke, saya kira begitu ya untuk ini Mas Eko. Nanti kalau saya teruskan menjadi kuliah sendiri nanti ini menjadi seminar sendiri ya. Oke, terima kasih untuk ini ya. Selamat kalau begitu ya untuk semuanya. Terima kasih Prof. Cecep berkenan memberikan feedback untuk diskusi ini. Ibu Bapak sekalian, rupanya waktu sudah semakin malam dan kita harus mengakhiri sesi ini. Dan kami sampaikan sekali lagi bahwa sesi diskusi ini akan terus berlanjut di seri-seri berikutnya. Seri yang kedua yang akan datang, insya Allah akan kita bahas topik tentang tren seni rupa dalam masyarakat digital saat ini. Dengan pemantik diskusi nanti ada Mas Muhammad Rahman Atian, SPD MSN, dan kami juga nanti akan coba hadirkan pembahas yang lain agar diskusi kita menjadi lebih seru. Kita habiskan yang topik fine art dulu, nanti kita beralih ke topik desain, animasi, game, kemudian ke pendidikan seni. Begitu Bapak Ibu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada pemantik kita, Ibu Dwi Wahyuni, terima kasih Bu Nia. Sama-sama Pak Eko, terima kasih dan semuanya. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, Prof. Cecep, Pak Ibnan, Pak Muji, Mas Imran, Pak Bangkit, Pak Lukmono Adi, Bu Santi dari Bahasa Indonesia, Bu Nadia, dan yang lain-lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Akhirnya diskusi ini kami tutup dengan bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Ibu Bapak, sehat selalu, mudah-mudahan tetap jaga imunitas. Ya. Mas Ardi gimana kabarnya Mas Ardi? Lama sekali enggak pernah ketemu. Belum, Pak. Ini. Tamu jauh ini. Oh iya, Mas Arif ini. Wah, Pak Editor in Chief, saya jadi malu ini. Kelihatannya udah lupa dengan seni rupa UNES ini. COVID yang membuat tidak bisa ke sana, Pak. Kemarin masih juri Kosrumnas kok, Pak.
walaupun daring. Nggak akan Iya. lupa lah Pak. Sip, Teman-teman sip. sama guru-guru saya mana berani. Lupa, saya. bener. Lupa Ah, udah. kalau yang satu ini lupa Pak. Ini yang di Makassar ini lupa Pak. Lupa apa dilupakan? Ihsan yang lupa ke Jogja Pak. Sekolahnya nggak selesai itu Pak. Dijewer aja Pak itu. Sehat-sehat ya Bapak Ibu nggih di Semarang nggih. Alhamdulillah. Maaf, saya izin keluar ya. Iya. Oh Prof, salam Terima Prof. kasih, matur Sehat-sehat nuwun, selalu Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Kasih Bu Rahina, Prof. Bu Rahina marah Lanjut, sama Bu Nia, saya apa lanjut. ya? Hei Om. Saya WhatsApp nggak dibalas sih, nesu apa ya? Mosok sendi ora. Silakan diselesaikan berdua. Ah, Pak, bercanda Pak. Mau mancing anu aja, Nggak. mancing biar keluar aja. Mati ya. Matur nuwun, diskusinya keren banget. Saya sangat tercerahkan. Kebetulan sedang penelitian batik juga, jadinya butuh insight-insight dari Bapak Ibu dosen. Pak Di Ihsan Jogja di loh. mana Mas Adi? Pak Ihsan janjinya Mas tanyanya Arif, jangan kalau sulit-sulit. banyak kekurangan, Mas Arif. Dalam, pripun, Dos Budi? Mas Arif di Jogja di mana? Di Bantul Pak saya Pak. Bantul. Nggih. UMY Pak, di selatan UMY. Sekarang ngajarnya di mana? Oh kalau ngajarnya di UAD Pak, di Ahmad Dahlan. Oh, jurnalnya kemarin sudah terbit ya Pak Arif? Sudah dicek, saya lupa Sudah memberitahu. Pak Editor in Chief, terima kasih sekali. Itu Ya. membantu teman saya buat lektor itu. Ya lupa saya memberitahu, sudah keluar. Oke, terima kasih. Ya, Pripun, sip, Mbak Nia Mbak. tadi? Dalam? Mbak Nia, awal yang Ya. bagus ini. Awal yang bagus nanti Pak untuk Ibnan, nggih. diskusi berikutnya. Nggih, Betul. Pak Ibnan. Keren kok. Keren Ya, banget ya keren. Pak ya. Nah, mungkin katanya cuma dosen seni rupa muda Pak, ternyata kok ada tamu-tamu surprise nggak tahu. Saya ngomong bla kemana-mana. Linknya menyebar Bu, linknya menyebar. Menyebar Linknya sam- menyebar. kan WA Nah, linknya kan juga sudah disebar. Iya. Ada prosesor ada Pak Ibnan, waduh. Tenang Bu Nia, moderator memegang kendali, tenang saja. Terima kasih Pak Eko. Ya Oke. bagus Pak, udah bagus. Nah, ini mantap pokoknya, enggak enggak mengecewakan, bagus sekali tadi kan gongnya dari Pak Cecep juga. Setelah ini kan daftar kuliah ya Bu Nia ya. Wih, Itu keren. harus segera. Pak Arif juga itu. Oke. Waduh, kalau saya urut kacang ya Pak, masih Oke. jauh ya Pak. Anjay. Masih 2 tahun lagi mungkin. Ya nanti semoga promotornya dari UNES. Amin. Bu Rahina atau Pak Wanda nanti Pak. Ya Saya pengennya mah masih gitu. jauh. Pengennya sih Bu Raina. Ibu penulis pertama. Bu, Saya tapi terinspirasi sama Bu Nia tadi. Oke. Itu kan topik banget gitu ya. Topik disertasi saya banget gitu. Jadi nanti bisa